Kemudian, pudarnya sikap nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda. Pancasila sejak dahulu diciptakan sebagai dasar negara dan sudah ada saat ada di zaman nenek moyang kita. Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat sejak dahulu. Maka sudah seharusnya kita juga menjadikan pedoman ini sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Demikian juga pada generasi muda. Pancasila yang mulai kehilangan pamornya di kalangan generasi muda diharapkan akan muncul kembali kejayaannya jika generasi muda mulai sadar memahami fungsi Pancasila dalam hidup mereka serta merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semangat nasionalisme di kalangan generasi muda sudah mulai menurun. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya generasi muda yang menganggap bahwa budaya barat lebih modern dibandingkan dengan budaya sendiri. Generasi muda terutama di kalangan mahasiswa pelajar banyak mengikuti budaya barat daripada budaya kita sendiri. Hal ini bisa dilihat dari cara bersikap, berpakaian, berbicara, sampai pola hidup yang cenderung meniru budaya asing. Hal ini terjadi di hampir di seluruh pelosok Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar, melainkan juga sudah merambah ke pelosok-pelosok desa. Akhir-akhir ini mulai banyak dibicarakan atau dipertanyakan tentang wawasan kebangsaan pada generasi muda. Banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari seminar, lokakarya, sampai kongres. Pancasila yang sampai sekarang sudah dilaksanakan, semua kegiatan tersebut selalu melibatkan generasi muda sebagai subjek pengembangan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan dapat memberikan peran dan kontribusinya bukan hanya sekarang, melainkan juga pada masa yang akan datang. Sehingga generasi muda ini akan tergerak untuk menjadi aktor atau pelaku dalam pembangunan nasional. Terus, pentingnya nasionalisme dan patriotisme pada generasi milenial untuk melestarikan identitas nasional. Nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda menjadi sangat penting saat ini. Generasi muda saat ini kelak akan menjadi pemimpin serta pendidik bagi bangsa ini di masa mendatang. Sebagai seorang yang nantinya akan duduk di kursi pemerintahan dan juga menjadi pendidik di negara Indonesia, tentu saja dibutuhkannya landasan-landasan serta norma-norma yang sesuai dengan aturan Indonesia agar tidak melenceng ke depannya. Hal ini harus ditanamkan sejak dini agar ketika mereka berada di posisi atas, mereka tidak lupa dengan orang-orang yang butuh bantuan mereka. Tanpa adanya sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam jiwa mereka, hal ini dapat sering terjadi dan mengakibatkan suatu kehancuran. Kemudian, upaya menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme pada generasi milenial. Rapuhnya rasa kebangsaan bagi bangsa selama beberapa tahun belakangan ini sesungguhnya disulut oleh menguatnya sentimen kedaerahan dan semangat primordialisme pasca krisis. Suatu sikap yang sedikit banyak disebabkan oleh kekecewaan sebagian besar anggota dan kelompok masyarakat bahwa kesepakatan bersama sosial kontrak yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan dari perikemanusiaan dan musyawarah kerap hanya menjadi wacana belaka. Bukan hal yang aneh
jika semangat solidaritas dan kebersamaan pun terasa semakin tenggelam sejak beberapa dekade terakhir. Upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme pada generasi muda bangsa ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Jadi di sini kesimpulannya, identitas nasional merupakan suatu hal yang dapat membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Indonesia memiliki identitas negara walaupun Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, tetapi Indonesia mempunyai suatu dasar yang dapat menyatukan perbedaan tersebut, yaitu seperti bahasa persatuan bahasa Indonesia, bendera merah putih, Pancasila, semboyan negara Indonesia mencerminkan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu makalah bahasa Indonesia, tugas UAS dari Ibu Junaida MPD. Di sini judul makalah saya revitalitas nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam melestarikan identitas nasional pada general milenial. Jadi, pengertian identitas nasional. Identitas nasional pada umumnya suatu perwujudan yang dimiliki oleh setiap negara yang memuat aspek-aspek tertentu seperti sistem pemerintahannya, suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Tentunya pada setiap negara memiliki aspek yang berbeda-beda. Hal inilah yang dapat membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Indonesia pun memiliki identitas nasional yang tercantum pada pasal 35 sampai pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 atau yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Identitas nasional meliputi bahasa persatuan, bendera, lagu kebangsaan, dasar falsafah, hukum, kebudayaan daerah yang beragama yang diakui sebagai kebudayaan nasional, semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, konsep wawasan Nusantara yang meliputi 37 provinsi, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat kepada rakyat. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Hal inilah yang dapat membedakan Indonesia dengan negara lain, dikarenakan negara lain
pasti memiliki identitas yang berbeda dan tidak ada identitas yang sama. Begitu pula jika negara diibaratkan sebagai suatu individu tidak mungkin sama dengan individu lainnya. Pasti tetap ada suatu hal yang membedakan, dan hal inilah yang harus dijaga agar kita tidak melenceng dari norma-norma yang ada. Peran generasi milenial terhadap kemajuan suatu negara. Generasi muda sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu negara disebabkan generasi-generasi muda inilah yang akan melanjutkan negara ini ke depannya. Merekalah yang akan duduk di kursi pemerintahan, tenaga didik, dan lain sebagainya. Kualitas suatu negara dapat dilihat dari masyarakat, terutama generasi muda. Jika generasi yang dihasilkan bersikap mulia, cerdas, rajin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang ada di negaranya, maka kualitas negara itu akan semakin tinggi. Dengan bertambahnya zaman ke depannya, teknologi pun akan semakin berkembang. Seperti di zaman sekarang, hampir semua pekerjaan menuntut penggunaan teknologi di dalamnya. Jika generasi muda sekarang mampu menguasai teknologi-teknologi yang ada, maka secara tidak langsung kesejahteraan suatu negara akan meningkat dalam segala aspek. Pada saat ini, Indonesia sudah masuk dalam era globalisasi, di mana salah satunya ditandai dengan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal ini membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif bagi yang menerimanya. Pengaruh positif globalisasi terhadap tata nilai dan sikap menyebabkan adanya pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap masyarakat adalah masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas, di mana kadang mereka lupa mereka adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesamanya.